Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyati an Allah yaftahu alaina futuhal arifin faqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin wa an Allah yarzuquna al-futuh wal bulugh wa rusuh wa tawbatan nasuh wa salah al-jasad wa ruh ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'a azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa jami'a aba'i wa ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa kulli minhum as-sahabati ajma'in وجميع ملائكة الله المقربين وجميع صحابة رسول الله أجمعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وجميع أولياء الله والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسلم بالحسن الشاذلي قدس الله سره وشيخنا أبو الصديق التقوي الشاذلي رضي الله عنه وجميع سادتنا الصوفية أينما كان حرضوها وجميع سادتنا العلويين والأولياء والصالحين والكونين أجمعين على آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا ومعلماتنا ولمن لهم حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح مؤلف هذا كتاب الشيخ الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى مؤسس هذا المسجد كهاجي هاشم وجاخر سعد أحمد جميع من أمر هذا المسجد الشريف ومن أمر هذه المقام مبارك بأنه يغفر لهم ويرحم درجات بالجنة وينفعنا بأسرار وأنوارهم وبركات بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه وأدام النفع به وببركة علومه وبكم بالدارين آمين. النوع السادس. Jenis yang keenam. Kita melanjutkan dalam fikih puasa ini bab tentang hal-hal yang membatalkan atau yang tidak membatalkan. Kemarin kita sudah sampai ke jenis yang kelima, yaitu al-iktihal, ya, bercelak mata. Nah, sekarang jenis yang keenam, apa itu? Al-aklu wasyurbu
awil jima'u awit taqayyubu ma'an nisyani awil jahli bil hukmi aw ma'al ikrahi. Makan atau minum atau jima atau sengaja muntah, 4 hal ini ya membatalkan puasa secara hukum, secara syar'i, yaitu makan, minum, jima, dan juga sengaja muntah. Ma'an nisyani, bersama lupa. Jadi 4 hal ini yang membatalkan puasa tapi bersama lupa. Awil jahli bil hukmi, atau ketidaktahuan dengan hukumnya, nggak tahu hukumnya. Au ma'al ikrahi, atau bersama keterpaksaan. Jadi 4 hal itu jelas-jelas membatalkan. Makan, minum, jima, dan sengaja muntah. Tapi di sini bersama, baik itu lupa atau tidak tahu hukumnya atau terpaksa. Beda ya. Karena di sini ada lupa, tidak tahu hukum, dan terpaksa. Bagian pertama dulu, yaitu lupa. Akhrajas Syaikhani annahu sallallahu alaihi wasallam qala, mengeluarkan Syaikhan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, dan dia puasa, fa akala, lalu dia makan, kemudian dia makan, aw syariba, atau minum, falyutimma, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahullahu wa saqahu, karena hanya saja dia diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa saqahu, dan diberikan minum. Memberi makan, Allah memberi makan dan memberi minum kepada dia. Jadi lupa itu tidak berbahaya kepada puasanya. Kalau lupa ya, benar-benar lupa. Karena kata Nabi, orang lupa itu sedang dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya kalau yang lupa itu di awal-awal puasa ya, hari-hari pertama. Kalau udah pertengahan, apalagi udah mau akhir gini sih, kalau masih lupa kayaknya kebangetan ya. Karena udah tiap hari puasa. Jadi kalau dia lupa makan, minum, maka sempurnakan puasanya, lanjutkan. Jadi kalau dia ingat langsung berhenti. Begitu dia ingat dia puasa, langsung jangan lupa di suapan 2 suap pertama, begitu suap ketiga ingat lanjut sampai 1 piring, boleh. Karena yang ketiga dan sampai 1 piring habis itu bukan lupa lagi, itu sengaja itu. Seteguk minum lupa, karena dia ingat lupa, diterusin sampai 1 gelas, ya boleh.
Wa fi riwayatil Bukhari, dan dalam riwayat Al-Bukhari, fa'akala wa syariba. Kemudian dia makan dan minum, bil wawi dengan waw. Ya, dan kalau tadi fa'akala au syariba. Kalau tadi atau, ini dengan dan, sama aja ya. Zada Ibnu Hibban fi sahihi wa ghairihi, menambahkan Ibnu Hibban di dalam sahihnya dan selainnya Ibnu Hibban, wala qada'a alaihi, dan tidak ada qada' atasnya. Kalau dalam riwayat Ibnu Hibban ada tambahan redaksi wala qada'a alaihi, yang tidak ada qada' atasnya. Wa akhraja Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Al-Hakim wa ghairuhu sahhahu. Mengeluarkan Ibnu Hibban, Daruqutni dan Al-Hakim dan selainnya, dan mereka mensahihkannya hadis ini. Apa hadisnya? Man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafarata. Barang siapa yang berbuka di dalam bulan Ramadan nasiyan, karena dalam keadaan dia lupa, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' atasnya, wala kafarata, dan juga tidak kafarat. Ya. Baik tidak qada' maupun tidak kafarat kalau dia lupa. Ya. Wa akhrajat Tabrani an Ishaq al-Ghanawiyah Ghanwayha. Ibnu Tabrani mengeluarkan dari Ishaq al-Ghanwayha, berkata dia, kuntu shaimatan, saya puasa, kata Ishaq, fanasitu faakaltu, kemudian saya lupa lalu saya makan. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa alaiki, tidak apa, ya, tidak ada apa-apa atasmu, innama huwa rizqun, hanya saja itu adalah rizki, saqahullahu ilaiki, yang Allah bawakan kepadamu, fa'atimmi saumaki, maka sempurnakan puasamu. Jadi Ishaq ini lupa makan, kemudian ngadu ke Rasulullah. Jawaban Rasulullah adalah seperti ini, yaitu la ba'sa alaiki, tidak apa-apa. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam satu riwayat Imam Ahmad, atimmi saumaki, sempurnakan puasamu, fa innama huwa rizqun saqahullahu ilaiki, karena sesungguhnya hanya saja dia adalah rezeki yang Allah bawakan, ya, giringkan kepadamu. Wa akhrajad Daruqutni wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, mengeluarkan Ad-Daruqutni dan mensahihkannya hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala as-shaimu nasiyan aw syariba nasiyan fa inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaihi wa la qada'a alaihi. Jika seorang berpuasa makan dalam keadaan lupa atau minum dalam keadaan lupa, ya, maka hanya saja dia adalah rezeki yang Allah giringkan, Allah bawakan kepadanya. Wala qada alaihi, dan tidak ada qada, wajiban qada atas dia. Ini sama semua redaksinya, pengertiannya, cuma redaksi beda, bisa. Cuma kalau di Indonesia, man akala nasiyan batala saumu. Barang siapa yang makan nasi, maka batal puasa. Jadi nasian di sini artinya bukan lupa, tapi nasi. Ya, hati-hati kalau di Indonesia itu
Man akala atau idza akala shaimu nasiyan. Ya, nasiyan ini hal daripada shaim, yaitu nasiya yansa, lupa, atau nasi makanan. Ya, kalau akala nasiyan, nasi ya batala shaum. Kalau makannya lupa tidak batal. Jadi kalau makannya nasi batal. Ya. Sama dengan la yuftiru shaumu bil qalaqi. Ya. Al qalaq itu artinya gelisah, ya. Tidak batal puasa dengan gelisah. Orang gelisah itu enggak batal puasa. Tapi kalau di Indonesia yuftiru shaumu bil qalaqi, ya. Puasa itu batal dengan makan kolak. Ya. Hati-hati, bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Al-qalaq itu artinya kolak. Ya, gelisah, atau kolak artinya makanan. Kalau kolak makanan batal. Tapi kalau gelisah batal enggak puasa? Enggak. Sama dengan nasian tadi, ya. Man akala nasian, siapa yang makan nasi batal. Tapi kalau makan lupa ya tidak. Ini namanya bercanda ala pesantren. Ya. Karena pesantren itu belajar ilmu bahasa Arab, ya, nahwu. Wa akhraja aidan an Abi Sa'idin wa dha'afahu. Dan mengeluarkan juga Darqutni dari Abi Sa'id dan mendhaifkan hadis ini. Man akala fi syahri Ramadan nasiyan fala qada alaihi. Innallaha at'amahu wa saqahu. Barang siapa yang makan di bulan Ramadan nasiyan, dia lupa, dalam keadaan lupa, fala qada alaihi, maka tidak ada qada atasnya. Innallaha at'amahu wa saqahu, sungguhnya Allah memberi makan dia dan memberi minumnya dia. Wa akhrajat Tirmidzi, dan mengeluarkan At-Tirmidzi hadisnya, man akala wa syariba nasiyan fala yuftiru fa innama huwa rizqun razaqahullahu. Barang siapa yang makan dan minum dalam keadaan lupa, maka tidak batal puasanya. Fala yuftiru, tidak batal. Ya, tidak berbuka atau tidak batal. Fa innama huwa rizqun, hanya saja dia ada rizqun razaqahullahu, yang memberinya rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Daud, dalam Imam riwayat Sunan Abi Daud, hadisnya, anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, akaltu wa syaribtu nasiyan wa ana shaimun. Saya makan dan minum dalam keadaan lupa dan saya berpuasa. Faqala Allahu at'amaka wa saqaka. Allah memberi makanmu dan memberi minummu. Wa fil haditsil masyhur, dan dalam hadis yang masyhur, innallaha rafa'an ummati al-khata' wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ini hadis ini terkenal sekali, ya. Kaidah juga ini, kaidah. Harus hafal ya. Harus hafal. Innallaha, sesungguhnya Allah, rafa'an ummati, mengangkat dari umatku, artinya tidak menghukumnya, al-khata'a, lupa, salah. Al-khata'a itu salah, keliru. Wan nisyana, dan lupa. Wa mastukrihu alaihi, dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Jadi 3 perkara yang Allah tidak akan menghukum umatnya kalau itu adalah keliru, lupa, dan terpaksa. Ya, hafalkan nih hadis ini, ya. Karena kalau ada nanya, nanti gimana kalau ini lupa? Nah, lupa hadisnya ini.
Keliru itu maksudnya gimana? Keliru itu artinya tidak niat dia, tidak niat sengaja sesuatu itu, tapi terjadi. Seperti dalam perkara pembunuhan. Ya. Perkara pembunuhan dia menembak rusa. Ya, seorang pemburu menembak rusa. Tiba-tiba ada orang lewat, orang yang ketembak mati. Itu namanya qatlul khata', pembunuhan dengan salah, keliru. Ya. Ada kafaratnya, ada hukumannya, tapi tidak seberat kalau membunuh sengaja. Ya. Qatlul khata' namanya, pembunuhan dengan salah, keliru. Dia mau bunuh rusa, orang lewat di situ, tembak, mati. Dia niatnya bunuh siapa? Bunuh apa? Rusa. Tapi yang terbunuh orang, ya. Niatnya bunuh rusa, yang terbunuh orang. Jadi namanya keliru. Nah, kalau keliru gini, Allah tidak memberi hukum seperti orang yang membunuh dengan sengaja. Seperti ya, nyiram air panas. Ini habis masak air panas atau bekas kuah sayur panas, niatnya mau buang ke got dari lantai 2. Di bawahnya ada got. Lewat orang, kesiram. Terus kulitnya belang. Nah, itu nanti dalam pengadilan itu ada perbedaan hukum dibanding orang yang sengaja menyiram sehingga jadi belang. Beda. Makanya innallaha rafa'an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Keliru, lupa. Ya, kalau lupa tadi kita udah bahas soal puasa, saya lupa, ya. Kemudian juga terpaksa. Lupa ini bukan soal puasa aja, Mbak, banyak hal juga bisa terjadi lupa. Misalnya lagi sholat, lupa, tiba-tiba ketawa, ha. Kan kalau dalam sholat ketawa seperti itu batal. Tapi dia lupa. Ya, lagi sholat dengar di TV ada lawak lucu, dia ketawa, ha. Padahal dia lagi sholat. Lupa, tidak sengaja. Jadi dalam kebanyakan hukum soal kesengajaan, kalau dalam bahasa Inggris itu intentional, ya, sengaja, itu sangat menentukan status hukum. Kalau nggak sengaja, maka hukum bisa berubah statusnya. Nah, tapi ada beberapa juga yang tidak dikenal yang namanya sengaja dan tidak sengaja. Bahkan bercandanya juga jadi. Yaitu dalam 3 perkara. Ya. Perkara apa? Nikah, tolak, rujuk. Nikah, tolak, rujuk. Kalau ada bapak-bapak punya anak gadis bercanda sama anak muda. Hei anak muda, aku nikahkan kau, kawinkan kau dengan putriku dengan mahar sekian. Hahaha. Jadi. Terus anak muda jawab, aku terima nikahnya. Jadi. Walaupun bercanda. Enggak, saya tadi bercanda. Enggak bisa. Enggak bisa bercanda. Ya. Atau seorang suami lagi marah sama istrinya. Saya cerai kamu. Saya talak kamu. Begitu terjadi talak, kata suaminya, enggak, saya tadi lagi marah, saya lepas kendali. Enggak bisa. Hatta dikatakan orang suami istri main film, ya,
Dulu kan suka tuh kalau bintang film pasangan suami istri. Sekarang agak jarang sinetron tuh suami istri main bareng. Ada beberapa tapi nggak banyak. Kalau dulu tuh yang namanya Sopan Sopian dan Widiawati itu selalu main bareng dalam satu film. Sopan Sopian jadi suaminya, Widiawati jadi istrinya. Itu dalam kehidupan nyata mereka suami istri. Terus di film mereka jadi suami istri. Nah ketika di film itu ada adegan saya ceraikan kamu, jadi beneran cerai itu. Jadi cerai itu. Meskipun itu dalam drama, dalam film. Ya. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. An-nikahu wa thalaqu wa ruju'. 3 perkara, seriusnya serius, bercandanya serius, jadi. Yaitu nikah, tolak dan rujuk. Begitu juga dalam hal rujuk. Ya. Nah, ada perkara yang tidak sengaja pun itu atau tidak diniatkan itu pun jadi. Itu dalam 3 hal ini. Tapi kebanyakan hukum itu ya sangat dipengaruhi sengaja dan tidak sengaja. Balil mukrahu ala ta'atil muftir au nuzulihi jawfahu bi ghairi ikhtiyarihi. Nah, ini sekarang ngomong soal mukroh. Mukroh itu orang yang dipaksa, ya. Orang yang dipaksa atau orang yang terpaksa. Dipaksa. Balil mukrahu ala ta'atil muftiri au nuzulihi jawfahu bi ghairi ikhtiyarihi. Akan tetapi ya, orang yang mukroh, yang dipaksa untuk melakukan perbuatan yang membatalkan au nuzulihi ya, atau turunnya makanan yang membatalkan itu, hal yang membatalkan itu jaufahu ke rongga dalamnya, ke perutnya bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa pilihan dia. Artinya dia terpaksa, maka dia boleh memilih. Ka'an rumiya fi bahrin fasabaqal ma'u ila jawfihi. Seperti orang dilempar ke laut dari kapal. Begitu dilempar, orang kan biasanya teriak, wah, begitu teriak masuk air, airnya masuk laut, air lautnya masuk perutnya. Gitu. Aula bi'adamil fitri minan nasi, itu yang demikian itu lebih utama dengan tidak ada batalnya dia, tidak batalnya dia dari orang lain, dari manusia yang lain. Namanya mukroh, ya. Di annahu mukhatabun bi ta'atil muftiri, karena dia diajak diajak bicara, mukhatab, untuk melakukan perbuatan yang membatalkan ya, lidaf'i dararil ikrahi an nafsihi, karena mencegah bahayanya paksaan itu atas dirinya. Ya misalnya diancam dibunuh dan sebagainya. Ya, bi khilafin nasi, berbeda dengan orang yang lupa. Orang yang terpaksa itu biasanya menghadapi pilihan yang tidak enak. Ya. Kamu makan gak nih makanan atau saya bunuh gitu. Kan bunuh, risikonya nyawa. Tapi kalau orang lupa doang kan gak ada risiko apa-apa, namanya lupa. Maka kalau lupa saja puasanya tidak batal, apalagi orang yang dipaksa. Gitu maksudnya, ya. Bal ini artinya bahkan. Bahkan orang yang terpaksa itu lebih utama untuk tidak batal daripada orang yang lupa. Karena orang yang dipaksa itu biasanya dia menghindari satu bahaya terhadap dirinya. Kalau orang lupa kan nggak bahaya apa-apa, nggak lupa aja. Wa faraqal aqla di daf'il ju'i, dan dia berbeda dengan makan untuk mencegah lapar. Fa innal ikraha qadihun fi ikhtiyarihi, karena ya paksaan itu mencederai ya,
kepada ikhtiar dia, pilihan dia. Bi khilafil ju'i, berbeda dengan lapar, la yuqdahu fihi, tidak mencederai kepada pilihannya, ikhtiarnya. Bal yaziduhu ta'tsiran, bahkan menambah kepada dia pengaruhnya. Kalau makan karena lapar itu tidak mencederai pilihan dia. Tetap dia dalam keadaan pilihan meskipun lapar. Meskipun lupa. Orang lupa ya, ketika dia makan, itu kan dia sedang memilih untuk makan pada saat dia lupa. Ya kan? Dia masih punya pilihan. Meskipun saat memilih itu dia lupa. Tapi orang yang terpaksa, dia tidak punya pilihan. Itu bedanya. Maka berbeda sekali orang yang dipaksa dengan orang yang lupa. Wa misluhu, dan seperti semisalnya mansubba ma'an fi halqihi mukrohan, orang yang dituangkan air di tenggorokannya, mukrohan, terpaksa. Jadi mulutnya dibuka gini, tuang. Dipaksa namanya juga kan. Diikat di rantai tangannya misalnya, diborgol tangannya, terus mulutnya didongakin, dimasukin air. Dia nggak ada pilihan untuk minum atau tidak. Au mughman alaihi lidawaihi, ya, atau pingsan dia karena obatnya. Wa man dubita fajama'a au jumi'a, dan orang yang diikat kemudian dia berjima atau dijima, itu juga nggak ada pilihan buat dia. Jima kan membatalkan puasa, ya kan? Misalnya, kemudian lagi diikat itu dalam keadaan terikat semua, ditelanjangin, kemudian perempuan datang menjima dia. Dia yang menjima atau dia yang dijima oleh perempuan itu? Atau yang sandera itu perempuan, kemudian dia dijima. Itu kan jimanya bukan jima pilihan dia, tapi terpaksa. Maka tidak membatalkan puasa. Karena tidak ada ikhtiar. Ikhtiar itu artinya bukan usaha. Ada bahasa Indonesia ikhtiar itu artinya usaha. Ikhtiar itu artinya pilihan. Yakhtaru. Dia memilih. Ya. Jadi ada intention, ada maksud. Ya. Kesengajaan. Kalau tidak ada kesengajaan, maka dia tidak bisa dihukumi sama dengan yang sengaja. Idza ulima dzalika ulima anna alladzi dalat alaihi hadhil haditsu annahu la fitra 'alan nasi wal jahi wal mukrahi. Jika diketahui hal itu, maka diketahui bahwa yang ditunjukkan oleh hadis-hadis ini bahwa annahu la fitra, tidak batal 'alan nasi, atas orang yang lupa, wal jahili, dan orang yang tidak tahu, wal mukrahi, dan orang yang terpaksa. Sawaun akalu katsiran am qalilan, sama saja makan banyak atau sedikit. Dia lupa, satu piring lupa, ya udah rezekinya dia satu piring lupa. Ada yang lupanya cuma satu suap, ya udah rezekinya cuma satu suap. Jangan pura-pura lupa sampai satu piring, padahal lupanya cuma satu suap. Lu kamu makan, oh iya lupa saya, padahal ingatnya udah dari tadi, ya. Sempet-sempetnya lagi habis makan ngambil minum dulu, ya kan, ngeteh dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu, ya kan, itu mah bukan lupa namanya, ya. Sampai ngerokok segala, itu mah bukan lupa namanya, ya. Wasawaun atala jima'uhum amla, sama aja lama jimanya atau tidak. Kayak tadi orang yang terikat ya, dipaksa berjima,
Mau jimanya lama, mau jimanya sebentar nggak masalah. Karena dalam keadaan terpaksa. Lupa, terpaksa, atau tidak tahu hukum. Lupa juga bisa, jima lupa bisa juga. Ya kebangetan aja suami istri bisa lupa. Dua-duanya lupa. Biasanya kan lupa salah satu ya. Tapi bisa terjadi. Terjadi. Barangkali bangun tidur sama-sama lupa, ya kan? Jima. Udah jima lama baru ingat, oh iya kan puasa. Ya udah deh, ya kan? Berhenti langsung. Jangan diterusin. Kamu ketawa-ketawa aja kayak ngerti aja kamu. Wa kadzala qada'a wala kafarata. Demikian juga tidak ada qada di sana dan tidak ada kafarat. Jadi puasanya betul-betul nyambung seperti tidak terjadi apa-apa. Jadi puasanya betul-betul tidak cacat. Maka tidak diulang di qada maupun tidak bayar kafarat. Beda dengan kalau jima sengaja. Jima itu sengaja, maka bayar qada. Ya, hari yang ditinggalkan dan bayar kafarat. Kemarin kita sudah terangkan kafaratnya, ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Wali annal jima'a syamilahul khabarus sahihus sabiq. Dan karena sesungguhnya jima itu mencakupnya hadis yang sahih yang telah lalu ya tentang jima. Haitsu abbar bihi, sekira mentakbir ya, mengungkapkan di dalamnya hadis itu biman aftara fi syahri Ramadan, dengan orang yang berbatal puasa di bulan Ramadan. Ai ta'ata muftiran inda adami ta'ammudi bihi, atau melakukan sesuatu yang membatalkan ketika tidak adanya kesengajaan dengannya. Fandafa'a qaulu man qala innahu mulhaqun bil akli, maka tertolak ucapan mereka yang mengatakan bahwa jima itu mulhaq, disamakan dengan makan. Wa in kana wuqu'uhu andara minal akli, sekalipun kejadian jima lupa itu lebih jarang daripada makan. Lebih sering mana orang lupa jima sama orang lupa makan? Lupa makan lebih sering ya. Li'anna taqdira bil akli wasyurbi fil khabari lil ghalibi, karena ya qaid di dalam makan dan minum di dalam hadis yang terlalu itu lil ghalibi, karena umumnya. Fala mafhuma lahu, maka tidak ada mafhum di dalamnya. Artinya tidak bisa disamakan dengan jima ya. Wa inna ma batalatis salatu bi kasiri nahwil akli mutlaqan. Ya, hanya saja batal salat, ini kita bicara salat, dengan banyak semacam makan secara mutlak. Ya. Salat makan batal. Ya. Di annala hayatun tudzakirul musalli annahu fiha. Karena di dalam salat itu ada gerakan, di annala hayatan, ya, karena di dalam salat itu ada gerakan tudzakirul musalli, yang mengingatkan orang yang salat annahu fiha, bahwa dia di dalamnya salat. Ya, orang lagi salat nih, Allahu Akbar, terus lupa makan sampai banyak. Nggak mungkin sampai lupa, pasti ingat. Kenapa? Karena habis diri apa? Ruku, habis ruku bangun, habis bangun sujud. Ada gerakan-gerakan yang dia pasti ingat dan itu harus dilakukan, sehingga dia ingat bahwa dia sedang sholat. Beda dengan puasa. Kalau puasa kan tidak melakukan perbuatan apa-apa, jadi puasa itu ibarat ibadah pasif. Ya, tidak ada gerakan, tidak ada apa ya puasa. Maka ketika orang lupa bisa terjadi dia lama makan itu. Karena tidak ada gerakan di dalam puasa. Beda dengan sholat. Itu sholat makan kue gitu kan, habis sholat. Kan dia harus ruku. Oh iya ruku. Berarti dia ingat, oh iya. Gerakan itu mengingatkan dia lagi sholat. Sehingga nggak mungkin dia
lama-lama dia makan. Mungkin kalau sekali 2 kali mungkin ingat, tapi kalau sampai 10 suap nggak mungkin. Dia harus ruku, harus baca Fatihah, baca surat dan sebagainya. Maka orang sholat lupa itu sangat susah ditemui. Lupa misalnya makan ya. Tapi kalau lupa yang lain bisa terjadi. Misalnya lupa jumlah rakaat, itu memang umum ya. Ini udah 2 apa 3 nih, 2 apa 3 nih. Kan selalu gitu penyakitnya kan. Biasanya lupanya di tengah. Lupanya di tengah biasanya. Udah 2 apa 3 nih. Udah 2 apa 3. Biasanya begitu. Penyakitnya lupa di tengah bisa sholat itu. Atau lupa kunut, bisa terjadi subuh-subuh lupa kunut, ya kan? Karena mungkin suha tadi, subuh campur duha. Jadi lupa karena dia biasa sholat duha kan gak kunut. Tapi karena subuhnya jam 7 pagi, jam 8 pagi, dia lupa kunut, bisa terjadi. Jadi sholat lupa yang lain mungkin. Tapi kalau lupa makan, lupa minum, soal kayaknya nggak ada. Mana ada orang naruh gelas di samping orang sholat kan? Gitu. Kecuali di sholatnya sebelahnya meja gitu. Tapi apa iya dia ingat lupa. Fayan duru fiha ta'atil kasir, maka jarang di dalam sholat itu perbuatan yang banyak, ya melakukan banyak hal. Falam yusamah fihi, maka tidak diperkenankan, tidak ditoleransi di dalam dengannya. Ya, fi khilafis shaumi, berbeda dengan puasa. Qala fil anwar, berkata dalam al anwar, wal kasirul ladzi jara fihi al khilafu kasalasi luqamin. Ya, yang banyak yang terjadi perbedaan di dalamnya itu seperti 3 suap. Ya, 3 suap itu termasuk banyak karena jamak ya. Intaha. Wahina izin, dan keadaan itu ya, pada saat itu fayusannu liman akalaha nasiyan aw nahwahu al-qada'u khurujan min khilafi man aujabahu. Dalam keadaan itu maka disunahkan bagi yang makan, ya, bahkan dia makan nasi, ya, lupa atau semacamnya lupa, maka disunahkan qadha. Disunahkan untuk khurujan min khilafi man aujabahu, keluar daripada berbeda dengan yang mewajibkannya. Ada yang mewajibkan wajib qadha, kita cuma mengatakan sunnah qadha. Wa kadza yuqalu fi kulli man ta'ata ma fihi qaulun li'alimin bi annahu muftirun. Ya. Begitu juga dikatakan di dalam setiap orang yang melakukan sesuatu yang, ya, ada ucapan bagi orang yang tahu bahwa itu adalah membatalkan, akhdhan min qaulihim, karena mengambil dari pendapat mereka, yusannul wudu'u min kulli ma qila innahu naqidun, ya, sunnah wudu dari semua yang dikatakan bahwa itu adalah membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau makan lupa itu ada yang mewajibkan, ya, pendapat yang mewajibkan tetap wajib qadha meskipun puasanya lanjut. Ya, tapi di kita itu, di mazhab kita hanya disunahkan, sunnah ajalah, qadha ajalah. Ya, karena kan lupa itu mungkin sebulan cuma sekali kan, saya lupa sampai 3 kali. Jadi kalau qadhanya 1 hari kan nggak masalah, ya. Orang haid aja qadhanya 7 hari, ya kan? Ini cuma sehari doang. Wahtalafu, dan mereka berbeda pendapat, hal yutasawwarul ikrahu 'alal jima'i, apakah bisa dibayangkan terpaksa paksaan atas jima'.
Bisa nggak jima itu dibilang terpaksa? Bisa nggak? Wal ashahu tasawwuruhu. Pendapat yang ashah, yang paling sahih adalah bisa dibayangkan bahwa jima itu terpaksa. Ini agak porno, mohon maaf ya. Li'annal intisyara tabi'iyyun. Karena intisyar ya, nahdoh itu atau qiyamuhu itu tadi ya, zakarnya itu tabi'iyyun, itu bersifat alami ya, qiyamuhu tabi'iyyun. Fala mani'a min wujudihi, maka tidak ada penghalang dari adanya intisyar itu inda ru'yati mustahsanin, ketika melihat sesuatu yang bagus, yang dianggap bagus. Wa in ujbira 'alan nazari ilaihi, sekalipun dipaksa dia untuk memandangnya. Dia dipaksa ngelihat nih. Ya. Enggak mau saya lagi puasa. Paksa lagi kan gitu kan? Begini merem, dibuka matanya. Gitu kan? Dipaksa. Apa yang dilihat? Misalnya sesuatu yang mustahsan, yang ukuran orang umum itu yang membangkitkan syahwat, gambar atau perempuan misalnya buka aurat, ya kan? Dia nggak mau nih, dipaksa, dibuka matanya. Begitu terpaksa dibuka, meskipun terpaksa, bangun itu qiyamuhu, ya. Ya namanya alami. Namanya alami. Kalau begitu udah dilihat, meskipun keadaan terpaksa, namanya barang yang disukain, pasti bangun. Katanya membangkitkan syahwat dia. Itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Begitu juga jima. Ya. Jima, apalagi jima, ya. Dipaksa juga jadi gitu, ya kan? Itu kalau normal ya, kalau nggak normal lain lagi ceritanya. Wa syartu adami fitril mukrahi alla yujida munafiyan lil ikrahi. Syarat tidak batalnya orang yang dipaksa itu tidak adanya sesuatu yang menafikan kepada keterpaksaan itu. Dia masih dalam keadaan terpaksa, ya. Dan tidak ada sesuatu yang menafikan keterpaksaan itu. Misalnya dia pilihan dia sendiri, itu kan menafikan keterpaksaan. Fa in aujadahu ka'an qasadal mukrahu alaihi min nahwi aqlin aw jima'in aftara. Jika dia mengadakan atau diadakan, ya, semisal dia bermaksud si mukroh tadi, orang yang dipaksa tadi itu maksudnya makan atau jima, dia sengaja, ya artinya setelah dipaksa kemudian dia jadi mau, nah gitu kan gitu, maka jadi aftoro, jadi batal, ya kan? Kayak tadi dipaksa ngelihat, begitu dipaksa jadi keasikan dia, ya kan? Artinya ketika matanya udah nggak dipegangin lagi dia masih melek juga gitu. Kan harusnya dia bisa merem kan? Dia nggak terusan. Nah berarti udah munafiyan lil ikrah, sesuatu yang udah menghilangkan keterpaksaan tadi. Dia udah bisa milih dan itu dia sudah batal. Ya. Baik itu makan atau jima. Makan juga begitu. Makan kamu, makan. Todongin pistol gitu kan. Satu suap, dua suap, bawa pistol. Terus yang nodongin pistol pergi, diterusin sama dia makan. Karena lapar ya. Nah, yang terusnya ini batalkan, Mas. Karena apa? Aspek pepaksaannya sudah nggak ada, udah pergi. Kecuali ditolongin pistol sampai satu piring habis, ya itu beda dia. Makan, makan. Sampai selesai satu piring. Ya udahlah. Misalnya.
Ya, tapi kalau baru 2 suap ditinggalin sama yang nodong, terus diterusin suap ketiga, suap keempat, itu mah namanya nambah tuh ya. Gitu. Begitu juga dalam soal jima, sama. Awal-awal paksa, lama-lama kok enak juga ya, terusin gitu kan. Ya nggak benar juga, itu namanya batal. Kama law ukriha ala talaqin faqasodahu, sebagaimana orang yang dipaksa untuk mentalak. Cerai kah istri kamu? Todong pistol. Bilang, saya cerai. Ya kan? Karena ditodong pistol dia bilang, saya ceraikan kamu. Terus dalam hatinya muncul, beneran juga ya, bisa nyerain istri kan gitu ya. Nah, begitu muncul yang begitu-begitu, benar-benar terjadi. Ya. Au ayyana imra'atan, atau dia menentukan perempuan tertentu, bisa terjadi. Au adadan, atau jumlah tertentu, fa innahu yaqau alaihi talaqu, maka sungguhnya jatuh atas dia tolak. Ya. Misalnya istrinya ada 4, ya. Ceraikan istri kamu, todong begini. Ya, saya ceraikan istri saya. Nah, terus di dalam pikirannya dia tentuin tuh yang mana yang dia ceraiin, 1, 2, 3 atau 4. Maka jadi ke yang dia pikirkan itu. Ya, karena sebetulnya ketika dipaksakan dia tidak, kalau dia tidak ta'yin, dia bisa bebas. Tapi dia nentuin. Atau jumlahnya, saya ceraiin 2 dalam hatinya gitu ya. Itu jadi 2. Lizawali asal ikrohi hina izin, karena hilangnya pengaruh bekas daripada ikroh paksaan itu pada saat itu juga. Wa min samma qala Zarkashi wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.